Fandi dari asisten kuliah lapangan 3 Teknik Pertambangan ITNJ. Hari ini kami berada di kampus lapangan dengan asisten perpetaan Nasri. Dia akan menjelaskan tentang penggunaan alat teodolit. Ya, langsung aja. Pertama-tama, apa dan mengapa Anda menggunakan alat teodolit ini? Nah, dari PAN ini namanya adalah nama alatnya adalah digital teodolit. Nah, alat ini digunakan untuk mengetahui tinggi suatu titik permukaan tanah itu. Nah, jadi dari teodolit ini nanti kita bisa mengambil data sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, sudut datar dan tegak ini kita akan digunakan pada waktu pembuatan peta topografi. Gitu. Oke, terima kasih. Silahkan untuk diperagakan untuk penggunaan alat. Oh, baik. Baik, sebelum teman-teman melakukan centering alat dan pengambilan data atau penembakan untuk data, teman-teman harus tahu dulu fungsi dan kode kegunaan dari teodolit ini. Nah, di depan saya ada namanya tripod atau statis. Nah, dalam bahasa sehari-hari ini bisa dibilang tripod, tapi dalam ilmu ukur tanah atau survei ini disebut dengan statis. Nah, bagian-bagian dari statis ini ada pengunci kakinya. Ini bisa digerakkan naik dan turun. Nah, fungsi dari kaki ini juga untuk menengahkan nivou kotak atau mata lembu dari si teodolit ini. Nah, selanjutnya di statis ada bagian pengunci teodolit yang berada di bawah. Ini gunanya untuk mengancing alat pengukur sifat datar atau teodolit agar tidak tergeser atau tidak jatuh. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini ada 3 skrup penyetel klinometer atau nivou tabung. Nah, fungsinya ketiga ini untuk menengahkan klinometer ini atau gelembung nivou tabung ini ke tengah-tengahnya. Nah, selanjutnya di sini ada skrup pengancing horizontal. Seperti yang teman-teman lihat, ada skrup pengancing horizontal, fungsinya untuk mengancing alat pergerakan alat arah horizontal. Nah, yang satunya lagi itu adalah penggerak halus horizontal. Nah, jadi teman-teman ketika menembak ke alat, contohnya teman-teman kesulitan untuk mencari bagaimana pasnya untuk di rambu ukur ini, teman-teman bisa pakai ini, penggerak halusnya. Nah, selanjutnya kita lanjut, di sini ada lensa objektif dan lensa okuler. Nah, fungsi lensa objektif ini untuk memfokuskan titik patok yang ada di bawah sini. Nah, untuk memfokuskan objek, dan lensa okuler ini untuk memfokuskan titik yang berada dalam lensa objektif ini. Nah, selanjutnya lagi kita ke atas, ini ada skrup penyetel vertikal. Nah, ini skrup penyetel vertikalnya, penggerak vertikal, dan ini penggerak halus. Sama seperti horizontal tadi, cara fungsinya sama, yaitu untuk menggerakkan si teropong ini naik turun. Nah, yang penggerak halusnya ini biar teman-teman bisa paskan penembakan teman-teman ke rambu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di teropongnya ini ada lensa objektif juga. Yang ini lensa objektif dan ada lensa okuler. Nah, fungsi dari lensa objektif ini yaitu memfokuskan penglihatan teman-teman ke rambu ukur. Nah, dan ada lensa okuler ini yaitu berfungsi
untuk menampakkan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Ini lensa okuler. Nah, dan kita ke atas lagi, yaitu ada penggerak kasar objektif. Nah, fungsi dari penggerak kasar objektif ini agar teman-teman dapat sebelum menembak, teman-teman bisa lihat di sini agar teropong teman-teman atau posisi penembakan teman-teman dapat akurat atau pas ke rambu ukur tersebut. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, jadi hal yang pertama dilakukan itu dalam setting tutorial itu, yang pertama itu mendirikan tripod. Nah, jadi pertama-tama yang dilakukan itu, tripod ini disesuaikan dulu dengan tinggi badan kita. Jadi kalau bisa tripodnya itu setinggi dada kita. Nah, jadi caranya itu pertama ini kunci statisnya itu dibuka semua. Oke, terus disesuaikan dengan tinggi badan, setinggi dada ya, segini mungkin. Oke, langsung dikunci. Sesudah ini langsung kita menuju patok ya. Nah, patok sudah disediakan di sini. Nah, jadi hal yang pertama saya lakukan itu ini saya kaki statisnya saya buka tiga-tiganya itu membentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi pas di atasnya si patok biar gampang. Nah, oke, setelah tripodnya berdiri, selanjutnya kita ngambil instrumen tedelnya. Oke. Nah, instrumen tedelit. Nah, jika sudah ambil, jangan lupa ini dipayungin ya, biar nggak kepanasan, biar nggak rusak juga. Nah, setelah ini kita kunci pakai kunci centering di bawah. Nah, tapi jangan lupa tangan kita tetap memegang si tedelitnya ya. Ini dikunci. Kunci sampai pas ya, ketat ya. Oke. Nah, setelah udah pas, nah kita perlu centering ke patok. Nah, caranya itu melihat dari yang ini, optical plummet namanya. Ini dilihat belum pas. Nah, jadi saya bakal ngambil senternya itu dari posisi ini. Nah, kalau Anda mengambil posisi dari sini, otomatis kaki yang sebelah sini diinjak dulu ya, diinjak. Nah, terus yang optical plummetnya, ini gunain untuk ngecari posisi si patoknya dari sini. Ini bisa diangkat, terus digerakin cari patoknya, kasih kaki biar gampang lihatnya di mana. Sambungnya sudah pas di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita melanjutkan centering si vertikalnya. Nah, centering vertikal itu pakai yang nipo tabung yang di sini. Nah, caranya yang ini nipo kotak kita paskan dulu ke setiap sisinya si teodolit, karena platnya teodolit itu dia membentuk segitiga. Nah, di setiap sisi ini kita harus centering pakai bantuan si nipo tabung. Nah, caranya itu kita gerakin skru yang di bawahnya nih, digerakin sampai gelembungnya di tengah. Setelah sudah selesai satu sisi, langsung ke lanjut yang sisi yang lain. Oke, ini sudah center semuanya, sudah pas, horizontalnya sudah dapat,
vertikalnya sudah dapat. Nah, selanjutnya itu kita mengukur alat. Tingginya si alat ini dari tanah. Nah, caranya kita menggunakan meteran untuk mengetahui tingginya. Nah, di sisi ini Anda bakal melihat ada yang kayak plus modelnya di sini. Nah, ini sebagai patokan ya. Nah, jadi ini meterannya ditinggiin seperti biasa, dipaskan. Nah, tingginya itu sudah dapat tingginya, langsung dicatat. Oke. Terus setelah itu, setelah tinggi sudah dapat, kita menentukan arah utara. Nah, kita memakai bantuannya kompas. Nah, pada kompas itu ada jarumnya yang N dan S. Nah, kita mengikuti yang N kan sebagai north utara. Nah, kita tempel di salah satu sisinya si teodolit. Nah, kita gerakkan sampai arah utaranya pas, lurus. Nah, ini kalau sudah, langsung dikunci horizontal ya. Sip, ini sudah pas ke arah utara, langsung saja dinyalakan tombol power ya. Nah, kalau tandanya utaranya udah pas, itu di monitornya tertulis 0 semua. Terus digerakin teleskopnya biar vertikalnya gerak. Sudah. Setting up teodolit itu aja, simpel kok, sederhana, asalkan kita sabar saja dalam waktu centeringnya. Oke, tadi kan sudah melakukan proses yang namanya setting up teodolitnya, yaitu mendirikan si alatnya ya, sudah. Nah, sekarang kita masuk yang namanya proses penembakan. Nah, di penembakan ini kita mengambil dua sudut, yaitu sudut biasa dan sudut luar biasa. Nah, nanti pas penembakan itu kan didapatkan yang namanya benang atas sama benang bawahnya, terus vertikal sama horizontalnya pada masing-masing sudut itu dicatat. Oke, kita langsung ke proses penembakannya. Nah, jadi pada kegiatan survei kita tuh diberikan cuma titik acuan yang dinamakan dengan titik BM atau benchmark. Nah, sudah diketahui, kita gerakkan rambunya ke atasnya si pas di BM-nya titiknya. Oke, nah setelah BM-nya sudah setelah rambunya sudah berada di BM, langsung kita paskan teleskopnya itu ke si rambunya. Nah, jadi di atasnya lensa ini prime object, ini ada namanya target sight. Nah, ini dulu yang kita paskan, baru kita ambil dengan lensa nanti. Oke. Setelah itu kita paskan. Nah, ini sudah pas mengarah ke si rambunya. Langsung kita lihat ke prime objectnya yang di bawah ini, lensanya. Kita cek. Nah, apakah sudah pas atau tidak. Nah, seumpama ya, saat kita menembak itu objeknya nggak fokus ya, ngeblur gitu. Nah, kita gerakkan yang namanya focus adjustment yang di atasnya ini. Nah, sudah pas, kita gerakkan, ini udah pas, sudah terang, udah jelas. Nah, lalu kita lihat, cek apakah benangnya sudah kelihatan atau belum. Nah, untuk memperjelas si benang itu, kita gunakan yang namanya frame adjustment yang kecil ini. Nah, ini kita gerakin sampai kelihatan benangnya jelas atau belum. Nah, oke. Tadi yang hal pertama yang dilakukan itu adalah mempaskannya si target sight-nya ke si rambunya. Nah, jika sudah pas, langsung horizontalnya clamp-nya dikunci. Yang ini kita kunci.
dikunci. Nah, terus vertical clamp-nya juga dikunci juga biar lebih presisi. Oke, nah setelah fokusnya dapat, sudah jelas. Nah, dilihat si benang tengahnya, ya, benang tengahnya lihat ke rambunya. Nah, terus sudah pas benang tengah di rambu, lihat ke atas. Nah, di atas itu ada namanya benang atas. Nah, dilihat nanti kalau menunjukkan angkanya. Nah, terus ke bawah ada yang juga benang bawah. Nah, itu juga. Nah, sesudah itu dicatat. Nah, jangan lupa yang vertikal sama HA yang ada di monitor itu dicatat juga. Nah, setelah selesai kita lanjut ke yang penembakan luar biasa. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu tandanya. Kita sudah ngambil yang biasa itu, vertical clamp ini itu berada di depan saya, mengarah ke saya. Nah, ini kita ngambil yang namanya biasa. Nah, untuk luar biasa, throttle-nya kita putar 360 derajat, diputar. Nah, kalau diperhatikan, vertikalnya sudah berada posisi di kebalikan saya. Nah, setelah itu si skopnya kita gerakkan juga, diputar juga 360, putar. Nah, ini sudah berada di posisi luar biasa. Nah, kita lanjut penembakan, langsung lanjut dipasin kayak pas waktu penembakannya biasa, sama aja tahapannya. Target sight, segitiganya itu dipaskan ke rambunya. Nah, setelah sudah pas, lalu kita lanjut ke lensanya. Yang tadi benang atas, benang tengah dulu, terus ke benang atas, terus benang bawah. Nah, setelah itu dicatat, jangan lupa PA sama HA yang ada di monitor itu juga dicatat. Nah, setelah itu penembakan pada titik BM selesai. Nah, lalu kita melanjut ke yang namanya titik P1 atau poligon 1. Nah, tolong Mas pindah ke poligon 1 yang udah ditandain. Nah, oke. Nah, terus tadi yang luar biasa kita kembalikan dulu ke biasanya. Nah, biasanya tadi tandanya si partikel ini berada di depan saya, mengarah ke saya. Nah, ini juga teleskopnya diputar juga ya. Nah, ini sudah jadi biasa. Langsung kita arahkan sama tahapannya kayak tadi juga. Biasa ada targetnya saya kita paskan. Sudah pas, langsung ke skopnya. Kalau masih blur, kita jelaskan. Kalau benangnya masih belum kelihatan, kita gerakkan yang tadi. Setelah itu luar biasa tadi gampang, diputar 360, dibalikan ke 360 lagi. Oke, dikunci, udah biasa. Dapat lagi benang atas, benang bawahnya dicatat, vertikal yang monitor dicatat. Nah, setelah sudah luar biasa sama biasa, langsung kita ke detail, penembakan detail. Nah, setelah detailnya dapat, kita langsung lanjut ke detail selanjutnya. Nah, setelah si P-nya sudah diambil, biasa luar biasa dicatat, terus kita nentuin ke detailnya. Nah, detail itu kita cuma mengambil biasa, sama kayak tahapan yang tadi, penembakan poligon sama aja. Tapi bedanya waktu di poligon itu kita vertikal luar biasa sama biasanya kita ambil. Nah, tapi untuk detail itu hanya cukup biasanya saja. Nah, untuk proses penembakan mungkin itu saja. Seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman ini ada rambu ukur. Nah, dalam rambu ukur ini berisi nilai-nilai. Dalam setiap kotak berisi nilai-nilai. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, satu kotak ini bernilai 10 mm. Nah, untuk kotak selanjutnya bernilai 10 juga, 10 mm. Jadi, teman-teman bisa hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60,
60, 70, 80, 90, 100. Nah, dalam pembacaan rambu, dalam pembacaan benang, ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Contoh, teman-teman melihat benang atasnya di angka 13. Nah, benang atasnya di angka 13. Teman-teman bisa hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, karena ini nggak cukup 70, dalam setengah ini berisi 5. Nah, karena lewat dari setengah, teman-teman bisa sesuaikan sampai di 7 lah, 67, kira-kira di 67. Nah, jadi teman-teman bacanya nanti benang atas 13,67 desimeter. Nah, dan teman-teman konversikan nanti ke meter. Nah, kalau untuk benang bawah, contohnya teman-teman baca di sini. Jadi teman-teman bisa hitung dari bawah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, karena nggak cukup 70 dan pas di tengahnya berarti 65. Jadi teman-teman bisa baca 12,65 desimeter dan dikonversikan nanti ke meter. Ya, seperti itu mungkin pembacaan rambunya. Terima kasih.